Halo sahabat teman-teman, Rahasia Investasi Sukses, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman dalam program tentang rahasia sukses. Nah, kali ini kita mau bincang-bincang tentang dunia dentis di Indonesia. Saat ini saya sedang berada di HH Dental Center. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hari ini sudah hadir bersama saya adalah Ibu Debra Hidayat. Halo Bu Debra, Halo, apa Ruby. kabar? Baik, gimana kabarnya? Wow, ini saya pengen cari tahu nih tentang HH Dental Center. Dan saya dengar Ibu adalah putri dari Dokter Hendra ya. Betul sekali. Nah, mungkin perkenalan dulu nih Bu. Oke. Ya, saya kan putrinya Dokter Hendra Hidayat. Yes. Nah, saya ini bukan dokter gigi. Oh bukan, oke. Bukan, Bukan. karena ya Dokter Hendra itu sebenarnya tidak pernah memaksakan apa yang dia mau ke anak-anaknya gitu. Bebas tuh ya. Bebas. Jadi ya seiring saya tumbuh gitu ya, saya kan lihat ayah saya, waduh sibuk sekali gitu. Dia kan dokter gigi yang benar-benar full gitu. Jadi saya dari kecil, aduh ini kok pekerjaan dokter gigi nih sibuk sekali gitu. Tapi saya juga bisa melihat gitu ya, oh begini ya, ayah saya tuh kerja gitu, fokus banget gitu melayani begitu banyak orang. Nah saya pikir seiring saya bertumbuh, saya mulai lihat nih, saya mulai explore. Wah, papa nih gimana sih gitu, mimpi-mimpinya tuh apa sih gitu. Wah, kan. ibu yang gali sih saya. Iya sebenarnya, karena kan dia fokus gitu. Jadi saya fokus di pekerjaannya. Ya udah deh, saya pikir saya mulai explore, saya mulai tertarik gitu. Jadi beliau itu sangat amat pendidik kan gitu, sangat amat mau membagi ilmu gitu tanpa sama sekali pamrih gitu. Jadi saya bisa nangkep itu juga dari beliau. Jadi ya saya sebagai anak Dokter Hendra Hidayat ceritanya. Kalau saya sendiri ya bukan dokter gigi seperti tadi saya bilang. Jadi saya sebenarnya background saya desain. Backgroundnya desain. Nah, khususnya dalam ini kan kalau saya udah 50 tahun ya Bu ya. Iya. Udah 50 tahun melayani ya. Nah, apalagi dalam dunia dentis Indonesia juga dikenal gitu kan. Iya. Nah, bagaimana sih Bu awal mulanya nih? Ini kan udah 5 tahun. Bagaimana sih awal mulanya bisa sampai sekarang ini? Iya. Jadi ya kalau Dokter Hendra itu mulai prakteknya dia tuh sebenarnya mulai 1967 ya. Jadi kalau kita hitung-hitung kan memang ya. Iya. Beliau belajar kemana-mana sih ya. Jadi juga beasiswa kan. Sampai ke London, Swiss, Jerman gitu. Jadi dan termasuk salah satu ahli bedah mulut pertama di Indonesia kan. Jadi kan beliau sekolahnya di Universitas Airlangga, tapi terus melayani, kan memang harus ada pelayanan untuk negara itu ya. Jadi nah itu kebetulan di Lombok. Oh, enak dong di Lombok. Iya. Di Lombok. Nah terus mulailah dia berpraktek. Nah praktek pribadi beneran pas dia balik, dia praktek pribadi beneran. Kemudian pindah-pindah dan memang mendirikan, namanya berganti-ganti gitu. Jadi memang harus terus ya, dan ilmu yang dia bagikan dan semuanya itu terus berlanjut karena memang semua timnya dia semua itu memang ditanamkan konsistensi, disiplin, fokus, detail, dan value yang dia pegang itu benar-benar memang diimpartasikan kepada tim yang ada di klinik. Yes. Dan dengar-dengar selain dental care, ini juga banyak juga didirikan, ada implan, terus ada Indonesia Dental Training. Oh iya. Itu ini boleh ceritakan juga Bu? Kan saya menangkap ya bahwa ayah saya memiliki visi untuk bisa memperkaya ilmu dari dokter gigi di Indonesia gitu. Kalau beliau berpendapat dokter gigi di Indonesia itu sebenarnya salah satunya dari yang paling hebat di dunia. Gitu. Jadi dia selalu heran kenapa sih orang harus keluar negeri gitu. Maksudnya untuk ke dokter gigi aja gitu. Jadi dia mendirikan Hendra Hidayat Implant Center sehingga setiap orang dari mana-mana bisa belajar di sana juga. Iya, jadi di samping dia juga menanamkan apa sih ilmu itu dental implant itu di kliniknya, karena dia agresif gitu, dia pengen berinisiatif untuk
menyampaikan ilmu dental implant ini ke sebanyak mungkin dokter gigi di Indonesia. Sehingga setiap masyarakat di Indonesia di berbagai pelosok manapun itu dia bisa melakukan dental implant. Nah itu kerinduannya. Sehingga saya menangkap ini dan saya oke, kalau gitu ayo gitu, Pak kita dirikan yuk Indonesian Dental Training Center. Jadi Papa nggak usah selalu datang ke kampus-kampus ya, keliling-keliling gitu. Terus ngajarin satu persatu orang atau hal seperti itu, di mana dia sangat senang melakukannya gitu. Iya, senang sharing. Jadi pada saat kita yuk gitu, bisa ada wadah sendiri. Buat wadahnya sendiri ya. Nah, dengan juga itu ada HH Tradition gitu, Bu. Oh iya. Nah, HH kan dari Hendra Hidayat ya, Bu ya. Nah, apa sih value, nilai-nilai yang ditanamkan? Oke, kalau HH Tradition ya, atau ya bisa HH Culture gitu ya. Culture, itu sebenarnya yang ditanamkan kepada tim atau internal dari HH klinik ini ya. Iya, jadi gitu. Core value gitu Bu ya. Core value, Jadi begitu bergabung gitu, kita mengaplikasikan HH Culture atau Tradition ini. Di situ yang sangat penting adalah untuk selalu menguasai ilmu ya. Jadi untuk being the best itu loh. Nah itu salah satu hal yang penting di situ. Jadi master di situ ya. Betul. Dan setelah itu ada tradition lagi yaitu being brave. Jadi harus berani. Jadi kadang-kadang orang tuh udah saya tahu sih ada dokter gigi yang udah training, tapi kalau nggak berani untuk melakukan, gitu ya. Berani praktek kali Bu ya. Betul. Training nggak berani praktek. Betul. Itu kan tidak akan bisa tahu dong. Maksudnya sejauh mana dia bisa merawat orang tersebut gitu. Take action itu. Untuk praktek sehari-hari, ketelitian dan detail itu penting. Jadi kalau mau ada operasi misalnya, itu harus persiapannya itu benar-benar matang sekali, tidak boleh ada yang terlupa. Apalagi operasi itu bahaya sekali ya, menyangkut perawatan seseorang, menyangkut bedah mulut seseorang misalnya. Jadi peralatan satu persatu diperiksa gitu. Bila ini operasi yang sangat besar, itu bisa membutuhkan waktu sebulan untuk tiap hari periksa tiap hari itu. Jadi itu benar-benar kedisiplinan yang luar biasa. Makanya traditionnya ini yang penting sekali untuk diimpartasikan kepada banyak orang timnya ya. Betul. Nah untuk menghadapi pasien, nah itu ada yang kental banget dari Dr. Hendra yang juga merupakan HH Culture, itu adalah TLC namanya, Tender Loving Care. Tender Loving Care. Wow. Jadi tiap kali menghadapi pasien, begitu mulai dari pertamanya menyambut pasien sampai perawatan selesai, itu kita harus kita pikir adalah TLC. TLC ya, harus TLC. Tender Loving Care. Ya itu. Jadi dari mulai handlingnya tuh juga berasa sekali. Jadi misalnya di mulut, kadang-kadang bisa tarik mulut tuh keras gitu kan, dan kita agak kaget atau kita agak sakit sebenarnya. Nah itu pantangan, maksudnya kalau misalnya kita tender loving care mikirin pasien, kita tuh harus kalau bisa nggak berasa. Iya, jadi kalau misalnya apalagi anak kecil, mau cabut gigi, kalau bisa dia nggak berasa, tiba-tiba udah giginya udah di tangan. Wah itu mah tiap kali. Hebat ya itu. Oke, kalau bicara tentang HH Dental Center nih, sebenarnya apa aja sih pelayanannya dan apa aja menjadi keunggulannya nih Bu? Oke. Jadi kalau HH Dental Center, kita ada HH Implant Center juga, dan ada HH DC Clinic. Jadi itu klinik-klinik HH Dental Center. Nah, tentunya kita tuh melayani semua jenis perawatan gigi, gitu. Pemeriksaan biasa, tambal, crown misalnya, gigi palsu, dan tentunya dental implant, gitu. Braces kan kalau sekarang ada berbagai macam, ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan, ada yang metal, ada yang kelihatannya transparan, gitu. Jadi itu semua sih kita melakukan ya di klinik. Juga kekhususan kita tuh sebenarnya juga di diagnosa, karena kadang-kadang kok gigi sakit ya gitu, di mananya ya gitu. Terus kita tuh nggak mau kalau orang ke kita, kok gigi sakit ya di mananya ya, terus cari gitu kan. Dan orang pulang nanti nggak ada solusi, malah nanti yang lihat, kamu yang ini deh kayaknya perlu dibenerin, atau kamu yang itu perlu, padahal nggak perlu. Yang dia perlu adalah
masalahnya apa, dia datang dan pulang dengan penyelesaian masalah. Betul. Sakitnya udah hilang. Dan dengar-dengar nih banyak sekali dapat award nih Bu. Apa aja nih award yang sudah kalau Dr. Hendra Hidayatnya pribadi memang karena dia juga pionir kan, jadi dia secara personal dia mungkin dapat di berbagai tempat. Nah khususnya juga Muri juga pernah ngasih penghargaan. Wow, iya, yang pertama melakukan dental implant di Indonesia dan juga yang terbanyak melakukan dental implant di Indonesia. Gitu. Nah kalau customer service juga pernah kita dapat dari worldclinic.com. Wow, luar biasa. Bu, apa sih rencana ke depan nih dari HH Dental Center nih? Oh iya, sebenarnya kalau ke depan ya tentunya kita mau terus nih melayani masyarakat. Kan perkembangan teknologi cepat sekali, jadi kita harus terus ikutin. Dan dokter gigi kami juga tentunya kan dokter gigi kami juga banyak training dokter gigi lain, tapi terus update terus ilmu gitu, meningkatkan skill. Dan yang terutama adalah kami ingin mengedukasi para pasien yang membutuhkan jadi tentang perawatan gigi. Dan di kala pandemi juga tetap ya Bu melayani ini juga. Iya, kalau di kala pandemi tentunya kita standard operating procedure ketat sekali gitu. Tim kami juga membentuk, jadi mulai dari penerimaan pasien sampai juga perawatan selesainya juga semua diperhatikan, sampai sampah, sampai sterilisasi itu benar-benar detail sekali gitu. Kita harus benar-benar jaga. Kalau Dr. Hendra itu sebenarnya dia hal-hal kecil tuh sangat memperhatikan kan. Jadi kamu jarum suntiknya kemana misalnya arahnya gitu, gimana jaga pasien dan dia dan lain sebagainya. Nah itu dia tuh sangat detail. Di kala tidak pandemi saja sangat detail ya HH tradition, apalagi di kala pandemi itu benar-benar adalah hal yang sangat kita jaga gitu. Wow. Oke. Nah Bu Debra, satu pertanyaan terakhir nih Bu. Nah bagaimana sih rahasia sukses Bu Debra di dalam menjalani khususnya bisnis di HH Dental Center ini? Oke. Jadi kalau menurut saya sih ini aja ya, jadilah maksimal terhadap apa yang kita miliki gitu. Jadi misalnya nih, yang dibilang sukses itu adalah misalnya kita mendapat anugerah. Kenapa kita bisa sukses? Karena kita punya passion terhadap pekerjaan tersebut gitu. Nah ada dua hal nih, misalnya kita udah dapat passion. Misalnya kita dapat passionnya nilainya 10 ceritanya. Nah kita maksimal di situ nih, kita ngerjain passion 10 gitu, maksimal. Nah itu berarti kita udah sukses gitu. Tapi ada orang misalnya passionnya mungkin 5 di pekerjaan itu. Jadi kalau dia maksimal, dia passionnya 5, dia sukses gitu. Itu yang menurut saya sukses. Betul. Dan kita tidak bisa sekedar lihat dari luar. Nah yang kedua, kalau kita harus mengerjakan suatu pekerjaan tetapi kita belum ada passion, nah tentunya kita harus mencari apa sih yang bisa disukai dari pekerjaan ini sehingga passion itu bisa bertumbuh. Gitu. Jadi ya itu ada betul. Tapi emang intinya adalah passion sih. Karena kalau saya bisa lihat semua Dr. Hendra Hidayat sendiri, semuanya itu memang passion. Gitu. Bagaimana dia tuh passion sekali. Dan Dr. Hendra bukan dari suka banget loh misalnya gitu kan. Itu tadinya dari nggak ngerti gitu loh. Dokter gigi tuh apa sih gitu pas mau masuk ke situ. Itu dia menumbuhkan gitu. Dia menumbuhkan kesenangannya terhadap apa yang harus dihadapi gitu loh. Dia menumbuhkan kesenangannya terhadap pelajaran itu, terhadap akhirnya subjek itu gitu, terhadap kedokteran gigi tersebut. Nah sehingga di situ dia benar-benar maksimal sekali gitu dan luar biasa sekali. Nah iya itu. Nah berikutnya ya mungkin ini mungkin teknis, tapi bagaimana kita bisa lihat beyond the surface gitu. Jadi misalnya kita ngelihat seseorang, bagaimana kita bisa melihat nembus agak ke dalam lah gitu. Karena kenapa? Ya karena kita harus milih mereka untuk ada di sekitar kita kan. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kita tuh bisa orang-orang yang memang kita bisa lihat, bisa membangun, bisa saling membangun, bisa saling mendukung gitu. Jadi bukan yang menjatuhkan. Iya. Nah, potensi apa ya? Betul, ya. Dan juga menurut saya yang paling penting juga adalah bagaimana kita selalu menabur apa yang kita mau tuai lah gitu. Jadi jadi orang yang baik, menabur apa yang kita mau tuai. Karena itu ya memang kita akan melihat hasilnya. Gitu. Luar biasa. Thank you so much Ibu Debra. Terima kasih juga for having me. Kita makin kenal tentang HH Dental Center. Sukses buat HH Dental Center juga melayani. Sama-sama, terima kasih. Di HH Tradition.
Nah, teman-teman, tadi kita udah ngobrol bersama Ibu Debra. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman yang menonton dan juga bagaimana bisa belajar untuk menemukan masing-masing punya sukses. Sampai jumpa di next video Rahasia Investasi Sukses bersama saya Ruby Herman. Thank you.